ya ke teman-teman kalian. Terima kasih. Hadirin yang sama berbahagia, kini kita melangkah ke acara inti, yakni hikmah daripada Isra wal Mi'raj Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana insyaallah akan dibawakan oleh Gurunda Al-Ustaz Haji Ahmad Fuad Syukri LC, dan beliau juga nanti insyaallah akan membawakan pembacaan doa. Kepada Gurunda, al-an wal yatafaddal mashkura. Coba lihat ya. Di dalam Al-Quran ada surah namanya surah, tapi tidak ada surah namanya keluarga Rasulullah. Tidak ada. Harusnya ada surah namanya surah Aminah. Betul? Tapi kenapa tidak ada? Oke. Perintah salat kepada Maryam. Maryam ini dia posisinya nabi, tapi bukan rasul. Yang nabi itu banyak ya. Nabi Heder, sering dengar kan? Gurunya Nabi Musa, itu nabi itu, masih hidup sampai sekarang. Ya. Surah Ali Imran ayat 43. Ya Maryam uqnuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'arraki'in. Artinya, wahai Maryam, taatlah kepada Tuhanmu dan sujudlah dan rukuklah bersama orang-orang ruku. Bisa dibayangkan kan? Jadi sholatnya Maryam sama, ruku dan sujud. Oke. Sekarang fokus. Adek-adekku, fokus. Perintah sholat kepada Nabi Isa. Ini penting sekali. Kita fokus di sini ya. Karena Nabi Isa, nabi sebelum Nabi Muhammad. Ya. Fatra waktu 500 tahunan ya. Ya. Yang menjadi bahan apa ya? Antara dua agama ini, karena masing-masing agama misi ya. Di sini penting sekali kita pelajari. Ternyata Nabi Isa ibadahnya sholat. Catat surah Maryam ayat 31. Ya, surah Maryam ayat 31. Wa awsani bis sholati waz zakati ma dumtu hayya. Ya. Artinya saya diperintahkan untuk sholat dan mengeluarkan zakat selama saya hidup. Coba, ternyata Bapak Ibu, Nabi Isa pun sholat dan zakat. Ternyata agama itu satu Islam. Yang agama lain itu diambil dari umatnya atau kaumnya, ada yang diambil dari nabinya. Tapi hakikatnya agama itu adalah satu, agama tauhid, mapasewa ya. Ya. Dan ibadahnya sholat. Ingat ya? Ada ya? Oke, sekarang fokus. Cara sholat Nabi Isa ini dijelaskan di dalam kitab mereka, yaitu Nehemia. Ya, Nehemia ini pasal ya. Kalau Alkitab, kalau kita surah. Pasal Nehemia atau bab pasal 8 ayat 5. Nanti di-download, bisa di-download Injil berbahasa Arab, Inggris, Indonesia. Nanti dicocokkan. Saya sengaja mengambil bahasa Arabnya karena bahasa Arabnya ini tidak melenceng. Beda kalau sudah ke bahasa asing lain, kadang narubah. Allah sendiri yang mengatakan mereka rubah. Jadi kita ambil yang paling akurat ya. Surah atau pasal Nehemia
ayat 8. Bab 8 ayat 5. Ya. Saya bacakan Arabnya dulu. Wa baraka azra rabb al-ilahil azim wa ajaba jami'u sya'bi amin amin rafi'ina aidihim wa sajadu lirabbi ala wujuhihim ilal ardi. Ya, di dalam kitab Perjanjian Lama atau Taurat. Ya. Oke, artinya fokus adik-adik, tata cara Nabi Isa ya, salat. Lalu Ezra memuji Tuhan Allah yang Maha Besar. Jadi saya bacakan juga terjemahan Indonesia. Ezra ini pendetanya atau ulamanya, mereka katakan rasulnya. Jadi tata cara sholatnya begini ya. Lalu Ezra memuji Allah yang Maha Besar. Apa bahasa Arabnya? Allahu Akbar. Ya, Allah Maha Besar. Apa bahasa Arabnya? Allahu Akbar. Ya. Dan semua menyambut dengan amin, amin, sambil mengangkat tangan. Begini ya. Anggaplah takbir. Ya. Ini kitab Taurat ini. Ya. Sambil mengangkat tangan, kemudian mereka berlutut, rokok, kemudian sujud. Kemudian sujud menyembah kepada Allah dengan muka sampai ke tanah. Apa artinya muka sampai ke tanah? Sujud. Subhanallah. Ternyata Nabi Isa salat, dan itu dijelaskan di dalam kitabnya Perjanjian Lama atau Taurat. Subhanallah. Tidak ada? Di itu gak kurangnya tata cara sholat. Hadis itu lebih jelas di dalam kitabnya tata cara sholat Nabi Isa. Kemudian Nabi Isa tahajud. Kata Nabi Isa tahajud di dalam Perjanjian Baru atau Injil, pasal Lukas 6 ayat 12. Ya, bisa dilihat nanti. Bagi yang ingin lebih detail, saya ada catatannya. Nabi Isa tahajud. Saya bacakan bahasa Arabnya ya, Injil bahasa Arabnya. Wa fi tilkal ayyam kharaja ilal jabali liyusalli wa kadal laila kullahu fis sholati lillah. Pada suatu ketika, suatu hari, fokus Ibu, Nabi Isa keluar ke puncak gunung liyusolli. Apa bahasa Indonesianya liyusolli? Salat malam ya. Dan beliau menghabiskan semua waktunya malam itu salat semalam-malaman. Salat semalam-malaman. Pada Nabi kita masa baca tahajud Pak Dik, sampai bengkak kakinya. Subhanallah. Rasulullah salat tahajud, as-salatul wusta. Ayatnya Nabi Isa pun tahajud di dalam surah Lukas pasal 6 ayat 12. Boleh di-download? Boleh beli? Ya, kami sudah punya. Bahkan berbahasa Bugis ada. Siapa tahu penasaran, silakan ke rumah. Lihat, oh begini kitab Injil ya, begini kitab Taurat ya. Apalagi penghafal Quran ya, saya rasakan sendiri deh. Jadi saya sekarang menafsir ya. Itu memang bukti kita percaya kepada kitab. Kita harus percaya kepada semua kitab. Meskipun kita percaya kalau kitab mereka dirubah, karena Allah sendiri yang menerangkan. Ya, gitu ya. Jadi jangan takut mendengar atau sementara mereka ada namanya apologet ya, mempelajari agama kita, tapi dengan tujuan untuk menyerang kita.
Kita pelajari kitab mereka untuk tujuannya apa? Membentengi akidah kita, anak-anak kita biar tidak dimurtadkan. Begitu sebenarnya. Ya, tetap lakum dinukum waliyadin. Tidak ada paksaan dalam beragama, tapi enggak ada salahnya kita pelajari kitab mereka. Lebih meyakinkan. Baru dengar kan? Kalau Nabi Isa sholat? Iya. Ada ayatnya Al-Quran surah Maryam ayat 31 dan ada ayatnya di dalam Injil Taurat. Kesini mereka mengkaji, ya, oke. Jadi sekarang kita fokus masuk ke tema khusus, bagaimana sholat khusyuk. Bu tanya ke jawab, Bu. Jadi angkat tangannya yang sholatnya masih pikiran kemana-mana. Semuanya ya. Ya, adik-adik juga kan. Karena maaf Bu, maaf, selama kita tidak tahu ilmu ini, bukannya saya bilang tidak bakalan ke khusyuk. Macam Ibu. Gak apa-apa. Namanya belajar. Saya waktu Isra Mi'raj 2 hari yang lalu di Atapange, setelah kita acara, madepin ke situ mau tuh, nak mau tuh ama nih tapi sengi agak get, cedeki mati bawah. Disitulah pentingnya ilmu ma'rifat. Kayak sama ma'rifat sholat. Ya, balik ke gambaran dulu, adik-adik. Tapi bisa dulu saya pinjam HP-nya satu. Tapi saya pinjam aja, saya pegang aja ya, 5 menit ya. Ibu, adik-adik fokus. Apa ini? Oke. HP ini seperti manusia, Bu. Ya, fokus. Manusia itu seperti HP. Ada 3 unsur yang harus ada baru bisa nyala. Yang pertama, casing atau body. Betul? Yang kedua, program. Namun ini HP baru, tadi dari kudega program nyala enggak? Enggak bisa. HP baru, dia program dia pagaga YouTube dia pagaga Google dia pagaga WA dia pagaga Facebook dia pagaga dia torongi program untuk map foto. Macam benda mati biasa. Betul, Ibu? Sudah ada bodinya, ada programnya. Ada satu hal baru bisa nyala. Apa itu? Lagi sedikit lagi. Baterai atau listrik. Ya, oke? Betul? Sama dengan manusia. Maka nama kata Nabi man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Nigi miseng alena majepu alena ada jepu ton itu fanda. Pertanyaan Nigi miseng alena ke? Siapa kamu? Menyebut namanya itu. Siapa namanya? Ihsan. Yang mana Ihsan di sini? Tunjuk mana Ihsan? Tunjuk ini. Kalau mana Ihsan di situ? Ini. Dah ada itu. Penting ya. Oke. Fokus. Sama dengan manusia, Bu. Itu manusia ada body, ada program, ada baterai atau listrik. Fokus ki. 3 dimensi ini itulah yang sholat. Kalau 1 dimensi sholat, tubuh saja itu pikiran kemana-mana. Oke. Terima kasih Dinda. Ya, oke. Fokus ya, masih ingat ya. Body ibaratnya HP, itulah tubuh manusia. Oke?
Kalau dipelajari tubuh manusia ini, Pak, Masya Allah, maka manusia ini dikatakan fi ahsani takwim, ciptaan Allah yang paling sempurna manusia. Bahkan kata Allah, al-mu'minu mir'atul mu'min, manusia itu cerminnya Allah. Cermin, bayangkan kalau kita bercermin, apakah sama dengan yang bercermin? Sama. Betul? Apanya sama? Hah? Apanya yang sama kira-kira? Masa sama cermin dengan yang bercermin? Cermin kan dari kaca. Bu, apanya sama balik? Hah? Gambarnya. Tapi hakikatnya tidak sama. Betul? Contoh, saya bercermin. Masa sama saya dengan cermin? Cermin kan terbuat dari kaca. Betul, Budi? Tapi kok sama? Sama. Apanya sama? Gambarnya atau bayang-bayangnya. Terus kalau mati lampu bisa bercermin. Matu piro, matu bibahasi. Ya. Oke. Tubuh manusia. Bagaimana cara sholatnya? Tubuh manusia